label yang buruk gitu. Nah, dikarenakan label ini maka akan mempengaruhi Labeling difference, yaitu membedakan dan memberi label pada perbedaan. Di stigma mengakibatkan suatu individu atau kelompok beranggapan bahwa statusnya di mata kebanyakan orang. Nah, yang kedua itu ada diskriminasi. Pecahan dalam hubungan kekeluargaan, isolasi sosial, atau bisa disebut juga dengan si orang yang mengalami gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Khairulisa selaku dosen mata kuliah kesehatan mental, dan juga kepada seluruh teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 7, saya sendiri Cud Azizul Aulia, kemudian ada rekan saya Mawardatul Husna, Nurul Ramadhani, Yuni Maulana, dan Muhammad Akhirul Imam. Adapun judul dari materi kami yaitu stigma dan label. Konsep label dan stigma. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian labeling. Nah, di mana teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan kata-kata labeling. Di mana labeling itu artinya memberikan julukan kepada seseorang yang dilihat dari ciri-ciri atau sesuatu yang ada di dalam diri orang tersebut atau yang nampak pada orang tersebut. Contohnya seperti ada orang gangguan jiwa gitu ya. Dimana pada orang gangguan jiwa ini maka label yang sering kita berikan kepada mereka adalah seperti orang gila, orang yang tidak beres, orang sinting gitu. Nah, dimana yang pada akhirnya mereka akan dijauhi oleh masyarakat atau mereka dikucilkan oleh masyarakat dikarenakan stigma label yang buruk gitu. Nah, dikarenakan label ini maka akan mempengaruhi stigma di tengah masyarakat. Label yang buruk akan membuat stigma buruk di masyarakat gitu, sehingga pada akhirnya mereka akan diasingkan, kemudian juga tidak diajak untuk bergabung di dalam masyarakat. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada komponen stigma. Nah, di sini ada 6 komponen stigma yang dikemukakan oleh Ling dan Prelen pada tahun 2001. Nah, yang pertama ada distinguishing and labeling difference, yaitu membedakan dan memberi label pada perbedaan. Nah, sebagian besar perbedaan yang ada pada manusia seperti telinga yang berbulu ataupun perbedaan pada warna kulit, ras, ataupun preferensi seksual mereka. Nah, saat ini mendapat penghargaan sosial yang tinggi. Pemilihan karakteristik yang menonjol dan perubahan label untuk mereka adalah pencapaian sosial yang perlu dipahami sebagai komponen penting dari stigma. Nah, membedakan ataupun memberi label pada perbedaan ini merupakan komponen yang paling penting dalam stigma ini sendiri. Nah, kemudian ada association difference with negative attribute atau mengaitkan perbedaan dengan atribut negatif. Perbedaan berlabel berkaitan dengan stereotip negatif sedemikian rupa. Misalkan, seseorang yang dirawat di rumah sakit karena mengalami penyakit mental ataupun mengalami penyakit kejiwaan. Nah, dianggap dia memiliki resiko kekerasan, padahal itu hanya perspektif dari orang-orang sekitar. Orang-orang yang mengalami penyakit ataupun mengalami gangguan jiwa, mereka sebenarnya tidak termasuk kepada orang-orang yang berperilaku jahat gitu. Tapi karena perspektif dari orang-orang, mereka menganggap bahwa orang yang mengalami gangguan mental ataupun kejiwaan ini, mereka menganggap mereka itu penjahat gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada separating us from them, memisahkan diri dari mereka. Nah, memisahkan diri dari mereka ini merupakan salah satu komponen dari stigma ini sendiri. Nah, terjadi ketika label sosial berkonotasi dengan pemisahan kata kita dari mereka. Nah, misalkan suatu kelompok etnis atau nasional tertentu, orang dengan penyakit mental ataupun dengan orientasi seksual yang berbeda dapat dianggap sebagai orang yang berbeda secara fundamental dari kami. Nah, mereka yang mengalami gangguan mental ataupun gangguan kejiwaan, mereka diasingkan dari kelompok-kelompok tertentu. Misalkan mereka mengalami gangguan mental di mana mereka
kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa diasingkan. Mereka mengasingkan orang yang mengalami gangguan tersebut, sehingga dipisahlah kata kita dari orang-orang yang mengalami gangguan mental itu. Yang keempat ada emotional response. Nah, ataupun respons yang emosional. Nah, mereka mencatat bahwa stigma cenderung mengalami emosi marah, kesal, cemas, maupun sebagainya. Nah, emosi ini penting karena dapat dideteksi oleh orang yang distigmatisasi, sehingga memberikan pernyataan penting tentang tanggapan penstigmatis terhadapnya. Kemudian, respon emosional dapat membentuk perilaku selanjutnya terhadap orang ataupun kelompok yang distigmatisasi melalui proses yang diidentifikasi oleh teori atribusi. Nah, yang kelima, komponen kelima ada status loss and discrimination atau kehilangan status dan diskriminasi. Nah, ketika seseorang yang sudah diberikan label, mereka itu dipisahkan ataupun dikelompokkan dengan karakteristik yang tidak diinginkan. Sebuah alasan dibangun untuk mengevaluasi, menolak, dan mengecilkan mereka. Sehingga orang yang dianggap mengalami gangguan kejiwaan ataupun mental ini, mereka diasingkan gitu, dikucilkan ataupun dibully karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang mengalami gangguan mental ataupun kejiwaan ini karakteristiknya itu sudah berbeda. Mereka didiskriminasi didiskriminasi oleh kelompok mereka sendiri gitu. Sehingga mereka yang mengalami gangguan kejiwaan ataupun mental ini kehilangan statusnya ataupun pekerjaannya itu. Kemudian komponen yang keempat yaitu the dependence of stigma on power, atau ketergantungan stigma pada kekuasaan. Nah, ada ciri unik dari konseptualisasi yang dikemukakan oleh Lin dan Phelan pada tahun 2001, di mana mereka menganggap bahwa stigma sepenuhnya tergantung pada kekuatan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, kemudian dilihat dari sumbernya, stigma ini dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada public stigma dan yang kedua ada self stigma. Nah, public stigma ini adalah perilaku stigma dan sikap anggota masyarakat itu sendiri yang dapat kita gambarkan sebagai label atau prasangka dan diskriminasi. Nah, public stigma ini didapat dari masyarakat yang sudah melabel orang tersebut dan juga berprasangka kepada orang tersebut sehingga mereka didiskriminasi dari kelompok masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua ada self stigma. Nah, self stigma ini adalah stigma yang diproyeksikan oleh orang dengan gangguan jiwa pada diri mereka sendiri. Nah, di self stigma ini dia lebih ke seseorang yang si individu yang mengalami gangguan kesehatan mental ataupun jiwa itu sendiri. Mereka menganggap mereka melabel diri mereka sendiri bahwa mereka mengalami gangguan mental ataupun kejiwaan tersebut, sehingga label itu bukan dari masyarakat yang ada di sekitarnya, melainkan dia menjudge diri dia sendiri bahwa dia ini buruk ataupun yang lain sebagainya. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan bangkitnya keterkaitan pada stigma. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih label dan stigma. Jadi sebenarnya label dan stigma itu memiliki keterkaitan tersendiri karena stigma tidak akan ada apabila tidak ada label. Jadi adanya label pada seseorang itu mengakibatkan stigma pada seseorang atau individu tersebut. Stigma mengikis keyakinan bahwa gangguan mental adalah kondisi yang valid dan dapat diobati. Jadi di sini dijelaskan bahwa kebangkitan atau adanya stigma pada masyarakat itu sebagai berikut, yaitu stigma mengikis keyakinan bahwa gangguan mental adalah kondisi yang valid dan dapat diobati. Jadi stigma mengakibatkan suatu individu atau kelompok beranggapan bahwa gangguan mental itu tidak bisa diobati. Sebenarnya bisa diobati dengan cara pergi ke psikiater atau bisa konsultasi langsung ke ahlinya.
Kemudian stigma menghalangi masyarakat dari keinginan untuk membayar perawatan dan dengan demikian mengurangi akses konsumen ke sumber daya dan peluang untuk pengobatan dan layanan sosial. Jadi stigma mengakibatkan keterbatasan untuk seseorang ingin memperbaiki dirinya, membuat dirinya lebih baik. Kemudian stigma secara tragis merampas martabat orang dan mengganggu partisipasi penuh mereka dalam masyarakat, itu harus diatasi. Jadi stigma juga mengakibatkan individu yang secara mental terganggu. Dia takut untuk konsultasi ke psikiater karena takutnya masyarakat atau individu itu memberitahu atau membeberkan ke individu yang lain. Sebenarnya kalau kita ingin konsultasi ke psikiater, itu sebenarnya informasi yang kita berikan sangat terjaga, karena para ahli dalam psikologi itu memiliki kode etik bahwa tidak akan membeberkan informasi pasien tersebut. Baik, terima kasih. Kemudian materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stigma pada penderita gangguan jiwa. Nah, ada 3 stigma pada penderita gangguan jiwa. Pertama ada pengabaian, prasangka, dan juga diskriminasi. Nah, kita akan bahas mengenai pengabaian, di mana pengabaian ini itu lebih terkait pada pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jika mereka tidak mengetahui adanya pengetahuan tersebut, mereka akan menganggap aneh pada orang-orang, pada penderita gangguan jiwa gitu ya, dimana seperti contohnya jika mereka ada di suatu tempat, kemudian mereka melihat ada orang-orang yang tiba-tiba menangis atau tiba-tiba tertawa gitu. Nah, orang-orang yang merasa tidak tahu ilmunya, maka akan menganggap itu adalah orang gila gitu. Padahal tidak semua penderita gangguan jiwa itu bisa kita katakan sebagai orang gila gitu. Kemudian juga yang selanjutnya ada prasangka. Nah, prasangka ini tuh lebih bagaimana seseorang pada awalnya menyikapi atau apa yang mereka pikirkan terhadap orang lain. Kemudian dikarenakan adanya pikiran buruk tersebut, jatuh kepada diskriminasi. Jadi awal prasangka ini lebih dari apa yang mereka pikirkan, kemudian terakhir pada diskriminasi seperti itu. Kemudian selanjutnya dikarenakan ada prasangka ini gitu ya, maka memberikan pengaruh buruk kepada orang-orang lain, seperti mereka mengucilkan. Bahkan prasangka ini terjadi di lingkup keluarga sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada diskriminasi. Nah, diskriminasi ini bisa dikatakan yang paling parah atau bagian terakhir yang harusnya sangat dihindari oleh kita gitu. Karena kan diskriminasi ini membuat orang-orang pada penderita gangguan jiwa itu merasa terisolasi, merasa diabaikan, dikucilkan gitu. Dimana mereka kayak tidak diajak ke dalam lingkungan, mereka ketika ada di lingkungan diusir, kemudian bahkan diskriminasi terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti di tengah keluarga juga mereka dikurung, keluarga malu mengajak mereka untuk pergi, atau mereka tidak diajak untuk ketika keluarganya pergi dia dikurung di kamar karena mereka malu untuk mengajak, atau mereka malu bahwa mengetahui ada keluarga mereka yang penderita gangguan jiwa gitu. Padahal pada penderita gangguan jiwa ini mereka bisa diajak untuk berkonsultasi kepada psikolog, kepada dokter yang bisa menangani masalah mereka. Nah, baik, selanjutnya itu ada pelabelan dan stigma penyakit mental. Nah, yang pertama itu ada kehilangan status. Nah, di sini dimana penempatan seseorang itu secara umum itu ke tingkatan atau di bawah dalam tingkatan status. Nah, orang ini dia terhubung dengan karakteristik yang tidak diinginkan. Nah, dimana itu akan mengurangi statusnya di mata kebanyakan orang. Nah, yang kedua itu ada diskriminasi. Nah, dimana diskriminasi ini itu terdapat beberapa bagian dari proses stigma. Yang pertama itu ada diskriminasi individu. Nah, dimana diskriminasi ini dimana si individu ini dia memprasangka ada diskriminasi individu. Nah, dimana diskriminasi individu ini prasangka dan diskriminasi individu lainnya. Nah, dimana model
individu A ini dia mendiskriminasi individu B. Nah, dimana berdasarkan prasangka atau stereotip individu A yang terkait dengan label, yang dimana label yang diterapkan atau ditetapkan pada si individu B. Nah, ini biasanya menunjukkan bahwa orang seperti gangguan skizofrenia ini dia cenderung tidak menerima pengobatan yang optimal. Nah, untuk penyakit jantung bahkan setelah mengetahui pengontrol sifat kondisi dan ketidaksediaan lain. Nah, jadi itu adalah dimana contoh diskriminasi individu. Nah, dimana sebagai hasil dari perilaku dokter itu terhadap individu itu membuat keputusan pengobatannya secara seperti itu. Nah, yang kedua itu ada diskriminasi yang terjadi melalui individu yang terstigmatisasi. Nah, dimana ini dimana seseorang itu ia mengembangkan penyakit mental, di mana keyakinan tentang bagaimana orang lain itu akan memperlakukan seseorang itu dengan penyakit mentalnya menjadi selaras gitu secara pribadi. Nah, di mana stigma internal ini dia terdiri dari devaluasi, rasa malu, terus penarikan diri dari orang yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada diskriminasi interaksi. Nah, di mana di diskriminasi interaksi ini dia pastinya itu diskriminasi antara individu dalam interaksi. Nah, di mana ini dia proses pengenalan atau di lingkungannya itu dalam berinteraksi sosial lainnya gitu. Nah, di mana seperti setiap anggota itu atau dalam masyarakat itu dia seperti dalam penyelesaian inventaris. Nah, di mana ini seperti hobi, kursus dan juga aktivitasnya itu. Nah, kemudian dia memberikan informasi pelabelan pada interaksi individu tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak stigma pada pengobatan gangguan mental. Nah, yang pertama adalah kehilangan harga diri seseorang yang mengalami gangguan mental tersebut yang disebabkan oleh stigma dari masyarakat. Kemudian bisa menyebabkan perpecahan dalam hubungan kekeluargaan, isolasi sosial, atau bisa disebut juga dengan si orang yang mengalami gangguan mental tersebut dapat diasingkan oleh lingkungan masyarakatnya, dan orang yang mengalami gangguan mental tersebut juga merasa malu di lingkungan masyarakatnya. Kedua, dampak yang ditimbulkan dari stigma ini sendiri yaitu dikeluarkannya dari sekolah, diberhentikan dari pekerjaannya, diceraikan oleh pasangan, hingga ditelantarkan oleh keluarga, bahkan dipasung. Nah, bagaimana sih cara mengatasi stigma tersebut? Terdapat 3 cara. Yang pertama protes, 2 pendidikan, dan 3 kontak. Nah, protes yang dimaksud di sini adalah kita protes kepada masyarakat yang mengatakan hal-hal yang negatif atau stigma-stigma negatif terhadap orang yang mengalami gangguan mental. Nah, yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan yaitu berupa kita memberikan psikoedukasi kepada masyarakat-masyarakat supaya mereka mengerti terhadap orang yang mengalami gangguan mental tersebut dan bisa menerapkannya pada orang-orang di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat ilmu dan kita menjadi lebih mengetahui mengenai stigma dan konsep stigma dan label. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.